Jokowi pamer ekonomi. Hal itu ada yang menganggap suatu kedunguan. Law Justice.co, pengamat politik Rocky Gerung, mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap kerap kali memamerkan pertumbuhan ekonomi. Ia pun mengatakan, apa yang dipamerkan Jokowi melalui jubirnya tersebut merupakan kedunguan, kata milenial. Saya punya tim sekarang yang namanya kaum milenial yang berusia 17 hingga 21 tahun di Indonesia, Eropa, dan Amerika. Saya ngobrol sama mereka. Bagi mereka yang dipamerkan oleh Pak Jokowi melalui juru bicaranya tentang sukses ekonomi itu, ya, bertumbuh ekonominya, tetapi diinjus oleh ekstraktif industri. Bagi milenial, itu artinya kedunguan, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung menerangkan, percuma jika ekonomi Indonesia bertumbuh hanya dengan melakukan ekstraktif industri atau sekedar gali-gali tambang lalu dijual. Hal tersebut, kata Rocky Gerung, justru mencerminkan bahwa tidak adanya kerjaan otak dari pemerintah dan Presiden Jokowi. Nggak ada inovasi kalau kita tumbuhkan ekonomi hanya dengan gali-gali tambang, jual, manjat-manjat pohon sawit, jual. Kan nggak ada kerjaan otak di situ. Apa kerjaan otaknya? Ucap Rocky Gerung. Rocky Gerung menjelaskan bahwa saat ini sistem dunia sudah berubah sejak diterpa pandemi COVID-19. Menurutnya, pemerintah tak bisa lagi menyebut bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh hanya dengan melakukan ekstraktif industri. Ia pun mengatakan bahwa hal tersebut justru membuat Indonesia terjebak dalam kedunguan dan tak ada lagi inovasi lain. Sementara diberitakan secara terpisah, beberapa waktu terakhir banyak kalangan yang memperbincangkan, bahkan membandingkan kinerja mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi. Salah satunya datang dari Satyo Purwanto. Dia pun mengatakan bahwa perbandingan kinerja keduanya dapat dilihat dari rasio utang pemerintah, di mana, kata dia, saat rezim SBY, pemerintah hanya mampu menurunkan rasio hutang terhadap produk domestik bruto dari 56,6% menjadi 25,6%. Yang membuat Indonesia dapat melunasi utang IMF lebih cepat dari jadwalnya. Maka atas pencapaian tersebut, sejak tahun 2008, Indonesia menjadi anggota G20 atau grup negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia dan dianggap negara maju, ujar Satyo. Sementara prestasi Jokowi dari 7 tahun kepemimpinannya justru semakin menumpuk hutang. Satyo pun membeberkan, berdasarkan sumber data yang diambil dari situs APBN per September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Agustus 2021 naik terus hingga sebesar 6.570,17 triliun. Selain kenaikan utang, kata Satyo, Menteri Keuangan andalan Jokowi, yakni Sri Mulyani Indrawati, juga berhasil mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB. Data di bulan Agustus 2021 saja, rasionya sudah naik menjadi 40,85%. Selain meroketkan utang, prestasi pemerintahan Jokowi juga sukses dan berhasil menggolkan Undang-Undang Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja yang diduga undang-undang tersebut justru akan semakin memudahkan oligarki menguasai urusan hajat hidup orang banyak, semisal soal aturan dan upah kerja dan penguasaan SDA oleh konglomerasi oligarki peng-peng, pungkas Satyo. Menghadapi banyak masalah negara, menteri-menteri Jokowi malah banyak yang lebih mementingkan diri sendiri.
BUMN menghadapi masalah besar pun kurang diperhatikan, sehingga Jokowi marah. Kalau Jokowi marah, ya marah sama siapa? Jokowi marah dan menyalahkan menteri atau kabinetnya, berarti Jokowi marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Kabar tentang bursa Capres 2024 semakin panas. Banyak isu di luar sana, siapa bakal calon kuat yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia berikutnya. Di lain pihak, pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung. Dalam channel YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, ia bersama jurnalis senior Hersu Benu Arif selalu memberikan dialog-dialog tentang perkembangan yang terjadi di pemerintahan. Ia menyoroti kinerja pemerintah yang sekarang ini dinilai tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan menurutnya, mereka yang duduk di singgasana pemerintahan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan ia menyebutkan tentang kemarahan Jokowi saat tahu BUMN lagi sakit. Istana serius karena Presiden Jokowi memarahi dirinya sendiri itu, ungkap Rocky Gerung, seperti dilansir kabar Besuki dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky Gerung mengatakan seperti itu karena hendak menyinggung masalah BUMN sekarang ini yang membutuhkan dana untuk melanjutkan sistem tata kerja. Maka dari itu, ia mendeskripsikan bahwa pada saat ini BUMN sedang sakit dan membutuhkan asupan dana dari pemerintah. Ia menjelaskan sumber penyakit dari kekurangan dana BUMN berasal dari bank-bank yang masih dalam naungan BUMN. Pak Jokowi kalau mau cari bilang penyakitnya, itu harus datangi ATM-ATM BUMN, bank-bank BUMN. Nah, di situ akan ketemu sumber penyakitnya, ungkap Rocky Gerung. Menurutnya, Menteri BUMN yang saat ini menjabat adalah Erick Thohir tidak memperdulikan nasib BUMN. Entah itu bangkrut atau untung, menurutnya, Erick Thohir sudah tidak peduli. Karena dalam hal ini Erick Thohir ingin mempunyai modal untuk maju menjadi Capres 2024. Ya, memang Erick Thohir sudah nggak peduli BUMN mau bangkrut apa enggak. Yang penting dia hitung dia cukup modal untuk maju menjadi presiden, ujar Rocky Gerung. Bursa Capres 2024 kian hari, gosip ini yang berkembang di masyarakat dan pengamat politik semakin liar berkembang. Beragam tudingan terkait siapa yang maju menjadi Capres 2024 bermunculan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Erick Thohir disebut akan ikut dalam pertarungan Bursa Capres 2024. Namun nama-nama di atas masih belum memberi tanggapan terkait isu yang sudah berkembang di masyarakat itu.